Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiyalah. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Amma ba'd. فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وزدنا علما. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. اللهم إنا نسألك علما نافعا ونعوذ بك من علم لا ينفع. Ikhwan sekalian, para jamaah rahimanillah wa iyyakum. Alhamdulillah, kembali kita dipertemukan oleh Allah. Pada pertemuan kali ini insyaallah kita akan melanjutkan pembahasan dari 40 hadis yang menjelaskan tentang amalan penyebab masuk surga. Dan insyaallah pada kesempatan kali ini kita akan masuk bab baru, yaitu bab fadlin nawafili wa annaha sababun lidukhulil jannah, atau bab keutamaan amalan sunnah dan bahwa amalan sunnah itu adalah sebab masuk surga. Kalau sebelumnya kita bahas keutamaan melaksanakan amalan wajib dan amalan wajib penyebab masuk surga, sekarang kita bahas amalan sunnahnya. Ya, dalam bahasa Arab ini ada beberapa istilah. Ya. Di sini disampaikan an-nawafil. An-nawafilu jamak dari an-nafilah. Ya. Nafilah itu artinya ya amalan yang an-nafilah itu selain dari amalan yang wajib. Ya, an-nafilah itu adalah amalan selain dari amalan yang wajib. Ya. Dengan istilah lain atau muradifnya ataupun istilahnya sinonim katanya yaitu mustahab atau mustahabbah. Demikian pula sunnah, ya. Sunnah menurut ulama fikih ya artinya nafilah juga. Kemudian juga ada istilah tatawwu' ya, atau juga ada istilah mandub ya. Jadi banyak kosakata yang memiliki makna ya, sama dengan an-nafilah ya secara umumnya. Dan di bab ini ya nyusun membawakan beberapa hadis ya, di mana hadisnya dimulai dari hadis yang ke-12 ya. Kita baca hadis ke-12. Silahkan disimak. An Uqbah bin Amir radhiyallahu anhu, dari Al-Juhani ya. Dan kita akan membaca plus langsung di syarah saja ya. Ya, ini tidak kita baca sampai selesai kemudian diulang lagi, tidak ya. Uqbah bin Amir Al-Juhani ini adalah seorang ya, yang alim dari kalangan sahabat ya. Dia adalah orang yang fasih juga, seorang syair. Jadi juga ahli faraid atau ilmu warisan ya. Dan termasuk dari orang-orang yang pertama membaiat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ketika Rasulullah sallallahu alaihi wasallam hijrah ke kota Madinah ya. Dan pada saat itu dia masih sangat muda, ya, masih muda, masih syab, ya, masih syabab. Ini adalah seorang yang menggembala kambing, ya, kemudian ya membaiat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan banyak belajar hadis, ya, atau ilmu atau agama ini dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Nah, Uqbah bin Amir berkata, "Kanat alaina ri'ayatul ibil." Ya. Dahulu kami memiliki mempunyai tugas yaitu mengembala al-ibil, unta. Ya, dia sebagai pengembala. Faja'at naubati, kemudian tibalah giliranku, ya. Ini menunjukkan bahwasanya dahulu mereka itu
satu sama lain saling ta'awun, ya, saling tolong menolong. Ada yang memiliki beberapa ekor unta, kemudian digembalakan oleh orang-orang tertentu, ya, secara bergantian. Dan tentu saja ini, ya, orang ketika melakukan seperti ini akan banyak mendapatkan kemaslahatan. Ya, dia bisa titip unta kepada orang tersebut, ya, kemudian dia bertanggung jawab, ada pemiliknya bisa menyelesaikan hajatnya, ya, Tuhan dia sendiri, ya. Oleh karenanya, sekali lagi ini adalah kebaikan. Kemudian hingga akhirnya datanglah giliranku, ya. Farawahtuha bi'ashiyyin, ya. Ketika datang giliran Uqbah bin Amir radhiyallahu anhu, akhirnya dia mengembalikan atau mengandangkan gitu, ya, hewan-hewan itu di sore hari, ya, sehingga ketika beliau selesai, ya, ketika beliau selesai dari tugasnya, akhirnya dia mendatangi majelis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ya. Akhirnya beliau selanjutnya beliau mengatakan, fa adraktu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qa'iman yuhaditsun nas, ya. Dan pada saat itu aku mendapati Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dia itu berdiri, ya. Beliau berdiri dalam keadaan berdiri menyampaikan petuah di tengah-tengah manusia, ya. Menyampaikan nasihat di tengah manusia. Fa adraktu min qawlihi, dan pada saat itu beliau mendapati dari sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berikut ini. Ma min muslimin yatawaddau fayuhsinu wudu'ahu, ya. Tidaklah seorang muslim dia wudu, ya, kemudian membaguskan wudunya, ya, menyempurnakan wudunya benar-benar sesuai dengan tuntunan Rasul sallallahu alaihi wasallam. Meskipun hanya sekali-sekali saja, kata Syekh bin Baz rahimahullah, maka sudah bisa dihitung sebagai menyempurnakan wudu, ya. Namun tentu sesuai dengan tuntunan Rasul sallallahu alaihi wasallam. Ya, tidak ada yang kurang, ya. Ketika dibasuh, ya, benar-benar disempurnakan, ya, di mana air benar-benar mengenai anggota-anggota tubuh yang harus dibasuh, ya. Dan lebih baik ketika dia lakukan itu dua kali, lebih baik lagi ketika dia lakukan sebanyak tiga kali. Nah, kemudian, ya, Rasul mengatakan, summa yaqumu fayusalli, kemudian dia berdiri, ya, untuk mengerjakan salat. Fayusalli raka'ataini, mengerjakan salat sebanyak 2 rakaat, ya. Ini salat sunnah. Muqbilun alaihima biqalbihi wa wajhihi, di mana dia tunduk, ya, dan khusyuk dengan hati dan wajahnya, ya. Jadi dia benar-benar ketika mengerjakan hal tersebut khusyuk, ya. Untuk anggota tubuhnya benar-benar tunduk lillahi ta'ala, ya, demikian pula untuk hatinya khusyuk, ya, khusyuk. Nah, ketika seorang mengerjakan hal ini, maka illa wajabat lahul jannah, melainkan wajib baginya surga, ya, melainkan wajib baginya surga. Nah, ini amalan sunnah. Kemudian mengerjakan 2 rakaat khusyuk, ya, sesuai dengan tuntunan tentu saja. Yang kemudian, ya, dia benar-benar khusyuk, maka ini adalah penyebab seseorang untuk masuk ke dalam surga, sebab masuk ke dalam surga. Nah, ini adalah amalan sunnah, dan amalan sunnah dari sini kita tahu, ya, menjadi penyebab seorang masuk ke dalam surga. Kemudian qala faqultu, ya, kemudian Uqbah bin Amir berkata, aku berkata, ma ajula hadhihi, ya, alangkah bagusnya hadis tersebut, ya, alangkah bagusnya, ya, petuah Rasul sallallahu alaihi wasallam tersebut, ya. Kalimat tersebut, ya, ibadah tersebut, ya, ringan, ya, namun ternyata apa? Bisa mendatangkan surga dari Allah Subhanahu wa taala, ya. Ringan tapi pahalanya melimpah. Fa idza qailun baina yadayya yaqulu, ya, tiba-tiba ada seorang yang berada di hadapan beliau, dia berkata, ya, allati qablaha ajwad, ya, allati qablaha ajwad. Apa yang disampaikan oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam sebelumnya itu lebih bagus lagi, ya, lebih bagus lagi. Wa nazartu fa idza Umar. Kemudian aku lihat siapa orang itu, ternyata yang mengucapkan kalimat itu adalah Umar bin Al-Khattab radhiyallahu anhu, ya. Qala, dia berkata, inni ra'aitu kaji'ta anifan. Ya, Umar mengatakan, sungguhnya aku melihat dirimu itu baru saja datang, ya. Baru saja datang, ya. Qala, yang ternyata sebelumnya yang dimaksud oleh Umar bin Al-Khattab radhiyallahu anhu adalah sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ya,
yang lainnya. Dan apa itu yang lebih baik ini, lebih bagus, Rasul mengatakan ma minkum min ahadin yatawadda fayublighu aw fayusbighul wudu, ya. Tidaklah seorang dari kalian dia wudu. Sebelumnya juga tadi disampaikan wudu, ya. Kemudian di sini yublighu aw fayusbighul wudu, ya. Kemudian dia menyempurnakan, ya. Menyempurnakan, yublighu atau yusbighu itu sama artinya, yang menyempurnakan wudunya. Ya, dia menyempurnakan, benar-benar menyempurnakan wudunya. Tsumma yaqul, kemudian dia berkata asyhadu alla ilaha illallah wa anna muhammadan abdullahi wa rasuluh, ya. Kemudian dia berdoa dengan doa, ya, asyhadu alla ilaha illallah wa anna muhammadan abdullahi wa rasuluh. Aku bersaksi bahwasanya tiada sesuatu yang hak kecuali hanya Allah semata, dan bahwasanya Muhammad adalah hamba Allah dan Rasulnya, ya. Nah, dengan persaksian ini dia wudu sempurna, ya, kemudian mengucapkan kalimat ini, illa futihat lahu abwabul jannati tsamaniyah, ya. Melainkan akan dibukakan baginya, ya, 8 pintu surga, ya. Yadkhulu min ayyiha syaa, dia boleh masuk dari pintu yang mana saja, ya. Ini yang dimaksud oleh Umar bin Khattab radhiyallahu anhu lebih bagus lagi dari sebelumnya, ya. Karena yang kedua ini lebih ringan. Yang pertama dari wudu, menyempurnakan wudu, kemudian salat 2 rakaat. Ya, namun syarat salatnya itu pun harus khusyuk dan tunduk, ya. Anggota tubuhnya benar-benar sesuai dengan tuntunan, ya, tidak banyak gerak, ya, benar-benar tunduk pada Allah, hatinya pun khusyuk, ya. Namun untuk yang kedua ini wudu dan doa, ya. Wudu dan doa. Dan doanya pun ringan, ya. Itu mengucapkan kalimat asyhadu alla ilaha illallah wa anna muhammadan abdullahi wa rasuluh, ya. Dan nanti akan kita sampaikan riwayat yang lainnya, ya. Riwayat yang lainnya. Nah, ini yang lebih baik kata Umar Ibn Khattab, ya, lebih ringan. Ya, subhanallah, ya, dengan berwudu kemudian mengucapkan kalimat ini ternyata, ya, dapat mendatangkan surga Allah Subhanahu wa taala. Bahkan, ya, luar biasanya untuk amalan yang kedua ini, yang lebih ringan ini, yang lebih bagus lagi ini, ya, akan dibukakan baginya 8 pintu surga, ya. Dan dia boleh masuk dari pintu mana saja, ya. Berarti konsekuensi dari hadis ini, ya, dia juga boleh masuk dari pintu Ar-Rayyan. Yang secara asal pintu Ar-Rayyan itu, ya, dikhususkan bagi orang-orang yang berpuasa, ya, rajin berpuasa, yang memperbanyak puasa, ya. Yang dikhususkan untuk atau bagi ahlus siyam, itu orang rajin berpuasa. Ya, dengan hadis ini kita tahu berarti dia boleh memilih yang mana saja. Dan untuk masalah Rayyan nanti pun akan disampaikan juga di sini, dan beberapa pintu surga juga akan disampaikan di sini, ya. Dan tentang pintu-pintu surga yang berjumlah 8 ini ada khilaf di antara ulama, ya. Mereka bahkan sebagian dari mereka ada yang menyebutkan bahwa pintu surga itu lebih dari 10 setelah dihitung-hitung totalnya. Namun Allah alam, yang ada riwayatnya, ya, kita tidak mengetahui semuanya, ya. Yang ada riwayat sahihnya, ya, tidak kita ketahui semuanya. Ada hanya beberapa saja. Adapun yang kita tidak tahu, wallahu a'lam, kita kembalikan ilmunya kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan sebagiannya nanti insyaallah akan disampaikan pada hadis-hadis selanjutnya, ya. Semoga dimudahkan untuk membahas pada pertemuan selanjutnya. Dan ikhwas sekalian, dari hadis ini, ya, hadis yang singkat ini kita tahu, ya, bahwa seorang yang berwudu, ya, dianjurkan untuk membaca doa tadi asyhadu alla ilaha illallah wa anna muhammadan abdullahi wa rasuluh. Dan lafaz yang lainnya adalah, ya, asyhadu alla ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluh. Nah, ini ada tambahan asyhadu alla ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluh, ya. Kalau seandainya dia tambahi Allah menja'alni minat tawabin wa ja'alni minal mutatahhirin, maka ini lebih baik lagi, ya, sebagaimana riwayat pada Tirmidzi, ya, dengan tambahan apa? Allah menja'alni minat tawabin wa ja'alni minal mutatahhirin, ya. Adapun wa ja'alni min ibadikas shalihin, ya, ini yang benar riwayatnya tidak sahih dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan untuk amalan
nawafil atau sunnah yang dimaksudkan di hadis ini ya tadi adalah wudu, kemudian salat 2 rakaat, ya kemudian doa setelah wudu ya. Dan untuk wudu sendiri ya, kalau sekiranya yang dilakukan adalah salat ya, sekiranya yang dilakukan adalah salat ya, maka menjadi syarat sah salat ya, menjadi syarat sah salat hukum dari wudu itu. Ya, tapi kalau seandainya seseorang ya hendak mengerjakan mengerjakan salat sunnah atau dia hendak dia hendak memperbarui wudu ya, maka sunnah itu adalah kebaikan. Ya, hukumnya adalah sunnah. Wallahu a'lam. Nah, itu penjelasan ya dari hadis ke-12. Kita 12 ya. Abu Sufyan. Adapun hadis yang ke-13 ya. Ini dari Ma'dan bin Abah al-Ya'mari ya. Rahimahullah. Dia berkata ya, an Ma'dan bin Abi Talhata al-Ya'mari qala laqitu Thauban maula Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dia berkata, aku pernah berjumpa dengan Thauban. Siapa ini Thauban? Ya, Thauban adalah budak yang dimerdekakan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ya. Sebagian ulama mengatakan bahwasanya Thauban ini berasal dari suatu daerah ya, antara ada yang mengatakan juga bahkan berasal dari Yaman, dan ada yang mengatakan beliau memiliki nasab dari Yaman. Ya, terlepas dari itu bahwasanya Thauban adalah ya, budak yang dimerdekakan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kemudian faqultu, aku berkata, kata Ma'dan, akhbirni bi amalin a'maluhu yudkhiluni Allahu bihil jannah. Sampaikan padaku, kabarkan aku suatu amalan ya. Apabila aku mengamalkannya, maka Allah memasukkanku dalam surga karena sebab amalan tersebut ya. Karena sebab amalan tersebut. Kemudian au qala faqultu bi ahabbil a'mali ila Allah. Atau dia berkata ya, dengan amalan yang paling dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala. Fasakata, tapi dia diam ya. Tapi dia diam ya. Tsumma sa'altuhu fasakata. Aku bertanya kedua kalinya, dia juga diam ya. Tsumma sa'altuhu tsalitsata faqala, ya, kemudian dia bertanya ketiga kalinya kepada Thauban ya, hingga akhirnya faqala Thauban menjawab ya, atau berkata sa'altu an dzalika Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Aku pernah bertanya ya tentang hal tersebut kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Faqala, kemudian Rasulullah bersabda, "Alaika bi kathratis sujudi lillah." Ya, hendaknya engkau memperbanyak sujud karena Allah. Lillahi ta'ala. Fa innaka la tasjudu lillahi sajdatan illa rafa'aka Allahu biha darajah. Karena sungguhnya tidaklah engkau sujud ya satu kali saja kepada Allah, melainkan Allah akan mengangkat derajatmu karena sebab sujud itu. Wa hatta anka biha khati'atan, dan Allah akan menggugurkan darimu ya satu kesalahan ya karena sebab sujud itu ya. Jadi sekali lagi ini adalah amalan yang menjadi penyebab masuk surga ya, atau amalan yang dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala, yaitu memperbanyak sujud ya. Dan dengan sujud itu bisa mengangkat derajat seseorang ya, dan bisa menggugurkan kesalahannya. Qala Ma'dan, kemudian Ma'dan berkata, "Tsumma laqitu Abu Darda." Kemudian dia bertemu seorang sahabat mulia yang lainnya, itu Abu Darda. Fas'altuhu, aku juga bertanya kepadanya tentang itu. Wa qala li mithla ma qala li Thauban. Ternyata Abu Darda menyampaikan padaku persis seperti apa yang disampaikan oleh Thauban ya, radhiyallahu anhuma. Nah, hadis ini ya berarti ada penguat yang lainnya. Ternyata Abu Darda pun menyatakan hal yang sama ya. Dan di dalam sebuah riwayat ya, ada seorang sahabat dia bahkan oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam sesuatu ya. Sal, mintalah engkau sesuatu. Kemudian orang itu berkata ya, asaluka ya murafaqataka fil jannah ya.
Aku meminta agar aku ini bisa dekat ya denganmu hai Rasulullah di surga kelak. Rasulullah bertanya, "Aw ghairu dzalika?" Mungkin yang lainnya. Kata orang itu hubadzaka. Itu saja. Ya, subhanallah, ketika ditawarkan sesuatu dia mengharapkan bahwa dirinya ingin dekat dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di surga ya. Yang kemudian Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menjawab, "Alaika bi katsaratis sujud." Hendaknya engkau memperbanyak sujud. Tunjukkan bahwa memperbanyak sujud ya, memperbanyak sujud ini adalah amalan mulia. Ya. Nah, ini berisi motivasi agar seseorang memperbanyak sujud ya. Dan yang dimaksud dengan sujud di sini adalah memperbanyak sujud di sini adalah memperbanyak apa? Salat ya, memperbanyak salat. Dan salat yang dimaksud adalah salat sunnah. Kalau salat wajib sudah bilangannya tidak bisa dikurangi, tidak bisa ditambahi. Bahkan bisa dikurangi dalam beberapa keadaan. Seperti safar ya, salat yang awalnya 4 menjadi 2 atau dalam keadaan perang ya. Maka ada bisa dikurangi, tapi kalau untuk ditambahi maka tidak bisa. Ya, seandainya seseorang mengerjakan satu sholat wajib sebanyak 2 kali, ya, contohnya awalnya dia menjadi imam, ya, kemudian setelah itu ada orang yang datang, ya, untuk terlambat sholat, kemudian dia menjadi makmum bagi orang tersebut, ya, maka hukum yang kedua itu tidak wajib, hukumnya apa? Sunnah, pahala sunnah. Ya, berarti ketika dia melakukannya pun dia akan banyak mendapatkan pahala karena dia memperbanyak sujud kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan ini sujud yang disyariatkan. Ini sujud yang disyariatkan. Oleh karenanya, para jamaah sekalian, azani Allah wa iyyakum. Para ulama dahulu ya, mereka ada perbedaan pendapat kira-kira mana yang paling utama dalam salat itu ya. Sebagian dari ulama berpendapat bahwa yang paling utama adalah ketika sujud ya. Dan ini di antara dalilnya, di antara dalilnya. Di antara hadis yang menunjukkan bahwasanya sujud itu adalah lebih afdal, lebih utama daripada yang lainnya. Ya, di mana Rasulullah SAW memerintahkan untuk memperbanyak sujud. Ya, di riwayat yang lainnya Rasulullah SAW pun mengatakan, "Aqrabu ma yakumunul abdu min 'abdihi wa huwa sajid." Bahwasanya posisi seorang hamba yang paling dekat dengan Rabb-nya adalah ketika dia sujud. Nah, jadi ini di antara dalilnya. Ya. Kemudian Rasul pun memerintahkan untuk memperbanyak doa pada saat itu. Ya. Namun sebagian ulama yang lain mengatakan yang paling afdal adalah saat berdiri, ya, lama berdiri di dalam salat. Karena Rasulullah SAW dengan tegas mengatakan, ya, afdalus salat tulul qunut, ya, sebaik-baik salat adalah berdiri yang lama atau lama berdiri. Ya, lama berdiri di sini ya berarti dia memperpanjang bacaan. Setelah Al-Fatihah dia perpanjang. Ya, nah ini ada khilaf di antara ulama ya, berkaitan dengan masalah mana yang paling afdal dari ketika salat itu, apakah berdiri atau sujud ya. Kemudian lepas dari semua itu bahwa sujud dalam salat ya, memperbanyak sujud dalam salat yang artinya adalah memperbanyak salat itu sendiri ya adalah amalan utama ya. Dan berbicara tentang sujud dalam salat ya, ada sujud-sujud yang disyariatkan dan itu banyak, dan ada sujud yang tidak disyariatkan. Sujud yang disyariatkan ya diantaranya adalah sujud dalam salat, baik itu salat wajib atau salat sunnah. Sujud yang kita ketahui bersama. Yang sujud yang kita ketahui bersama ya. Kemudian ada sujud sahwi, sujud seorang ketika lupa dalam salat ya, ketika meninggalkan wajib dari wajib-wajib salat ya, atau ketika dia menambahi ya sesuatu atau ragu-ragu, maka ada sujud sahwi. Ada juga sujud tilawah ya, ketika seseorang membaca ayat-ayat sajdah ya, yang jumlahnya ada yang mengatakan 14, ada yang mengatakan lebih dari itu, atau yang ada yang berpendapat juga kurang ya. Ada khilaf juga di antara ulama tentang berapa jumlah dari tempat sujud tilawah. Ada juga sujud syukur. Sujud syukur ini adalah ya sujud yang dilakukan seorang hamba ketika dia mendapatkan nikmat secara tiba-tiba atau dihindarkan dari musibah juga ya, secara tiba-tiba. Ya, bukan kenikmatan yang terus ada padanya ya, kemudian dia sujud terus setiap hari. Nah, ini tidak ada syariat seperti itu ya. Adapun contohnya seseorang ketika mungkin mendapatkan kabar bahwa dia diterima di tempat kerja ya, yang di situ dia bisa sholat 5 waktu dengan nyaman, sholat berjamaah dengan nyaman ya. Wah, ini luar biasa kalau ada tempat yang seperti itu, masya Allah ya. Yang dilihat bukan urusan
dunianya terlebih dahulu, tapi akhiratnya. Ya. Karena dengan semua itu nanti Allah akan tanggung rezekinya. Ya, kemudian dia ketika mendengar kabar dia sujud syukur. Ya. Ini sesuai dengan syariat. Atau demikian pula dia mungkin sedang berjalan hampir ketabrak mobil, ya. Masih bisa dihindarkan dengan izin Allah. Ya, luput dari kecelakaan. Ya, maka ini termasuk apa? Kemudian dia sujud, maka ini sesuai dengan syariat. Ya. Adapun ketika seorang yang setiap hari mendapatkan nikmat, kemudian dia sujud syukur, maka ini tidak sesuai dengan tuntunan. Ya, tidak sesuai dengan tuntunan. Dan ada juga sujud yang tidak sesuai dengan tuntunan adalah seperti seorang yang biasanya sujud sekali saja di luar sholat, kemudian dia pergi, tidak tahu apa yang dikatakan pada saat itu. Ya, biasanya seorang mengerjakan ketika setelah sholat wajib, kemudian sholat sunnah, kemudian dia sujud, ya lama di situ. Ya. Kemudian berdiri, kemudian pergi. Nah, ini tidak ada tuntunannya sujud seperti itu. Ya. Tidak ada tuntunannya sujud seperti itu. Dan untuk masalah sujud ini butuh pembahasan tersendiri. Wallahu a'lam. Dan sekali lagi ya, ini termasuk amalan nawafil atau nafilah. Hadis yang selanjutnya, hadis ke-14 ya. Dari al-hadis ar-rabi' asyara an Sahlin radhiyallahu anhu an Nabi sallallahu alaihi wasallam qala, dari Sahal bin Sa'ad As-Sa'idi. Ya, ini adalah salah satu sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ya, dari kaum Ansar, dari kaum Khazraj, yang banyak meriwayatkan hadis-hadis juga tentang sifat salat Nabi kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ya. Dan ini seperti sudah saya yang sebagaimana sudah saya sampaikan tadi, menyinggung tentang pintu-pintu surga ya. Qala, dia berkata, ya, Rasulullah SAW bersabda, "Inna fil jannati baban", sesungguhnya di dalam surga itu ada sebuah pintu ya. Subhanallah, ini pintu mau masuk surga, tapi Rasulullah SAW katakan di dalam surga ya. Di antara penjelasan ulama berkaitan dengan masalah ini bahwa menunjukkan bahwasanya ketika berada di pintu surga, depan pintu itu sudah terasa surganya ya. Sudah terasa nikmat surga itu ya. Yuqalu lahu ar-rayyan, pintu tersebut disebut dengan ar-rayyan. Yadkhulu minhu shaimun, ya, darinya orang-orang berpuasa akan masuk surga yaumul qiyamah, pada hari kiamat. La yadkhulu minhu ahadun ghairuhum, tidak akan ada seorang pun yang masuk darinya selain dari mereka. Ya. Yuqalu, kemudian akan diseru, ya, aina shaimun, manakah orang-orang yang berpuasa? Fayaqumuna, akhirnya mereka bangkit, mereka bangun, ya, masuk. La yadkhulu minhu ahadun ghairuhum, dan tidak ada seorang pun yang masuk darinya selain dari mereka. Diulang 2 kali ya. Tidak ada seorang pun yang masuk ya melalui pintu tersebut selain dari mereka. Fa idza dakhalu ughliqa, ketika mereka semuanya sudah masuk, maka pintu tersebut ditutup. Falam yadkhul minhu ahadun, ya, dan tidak ada seorang yang masuk melaluinya. Disebutkan berapa kali? 3 kali oleh Rasulullah SAW. Ya, ini adanya pengulangan kata ini untuk ditakkid ya, untuk memperkuat pernyataan ini ya, bahwasanya yang masuk dari situ adalah ya orang-orang yang berpuasa ya. Yang masuk dari situ adalah orang-orang yang berpuasa. Hanyalah orang-orang yang berpuasa ini secara asalnya ya. Namun seperti tadi hadis yang kita sampaikan ya, seorang yang wudu kemudian membaca doa ya, kemudian dia ternyata boleh masuk dari pintu yang mana saja ya. Demikian pula nanti ya pada pertemuan selanjutnya insyaallah juga akan disampaikan bagaimana apakah bisa seorang itu dipanggil dari pintu surga itu ya. Maka Rasulullah SAW menjelaskan iya mungkin, dan beliau berharap bahwasanya Abu Bakar As-Siddiq termasuk dari orang yang masuk orang yang mendapatkan kemuliaan keutamaan tersebut ya. Dan hadis ini para jamaah sekalian wa iyyakum menunjukkan keutamaan puasa dan keutamaan orang-orang yang berpuasa ya. Selain puasa yang wajib ya, maka seseorang ketika dia memperbanyak puasa sunnah, puasa nawafil, nafilah, maka ini adalah kesempatan emas ya baginya, kesempatan emas baginya untuk mendapatkan kemuliaan tersebut ya. Wallahu a'lam. Para jamaah sekalian rahimanillah wa iyyakum, ini yang bisa disampaikan ya.
3 hadis ya. Hadis ke berapa tadi? 13, 12, 13 dan 14 ya. Semoga bermanfaat bagi kita semuanya. Ya, insyaallah kita lanjutkan pada pertemuan selanjutnya yang akan kita kabarkan ya beberapa jam sebelum kajian dimulai insyaallah. Wallahu ta'ala alam, sallallahu ala nabiyyina Muhammad. Baik, bismillahirrahmanirrahim, wassalatu wassalamu ala rasulillah. Buat yang mau bertanya silahkan unjuk tangan, nanti bisa membuka mic-nya atau chat room. Ustadz, ini ada pertanyaan dari Pak Muhandis. Afwan Ustadz, manakah yang lebih utama antara menjaga kondisi tetap suci atau memperbaharui wudhu, seperti antara maghrib sampai isya? Jazakallahu khair. Mana yang lebih utama, ya, menjaga kondisi tetap suci atau memperbaharui wudhu, ya, memperbaharui wudhu. Allah alam, kedua-duanya sama-sama hal yang utama. Ya. Menjaga wudhu adalah kebiasaan seorang mukmin, ya, adalah kebiasaan seorang mukmin, dan dengan sebab itu juga, ya, Bilal termasuk orang yang dimasukkan oleh Allah Subhanahu wa taala ke dalam surga ya. Kemudian adapun memperbaharui wudu adalah amalan utama juga ya. Seorang memperbaharui wudu itu boleh, itu kebaikan dan baginya pahala insyaallah. Karena itu juga termasuk dari memperbanyak ibadah ya. Kalau mana yang lebih utama wallahu a'lam ya. Sama-sama utama dari amalan tersebut ya. Wallahu a'lam. Baik Ustaz. Ada lagi yang bertanya? Ya, Pak Arif, silakan Pak Arif. Saya buka mic-nya. Silakan dibuka mic-nya. Syukran. Assalamualaikum Ustaz. Untuk yang amalan yang hadis 12 Ustaz, yang asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadur Rasulullah atau wa anna Muhammadan abduhu wa rasuluh, ada tambahannya. Terus yang ada tambahan hadis yang beda lagi, yang beda riwayatnya lagi, itu hadisnya siapa, terus diulangi lagi Ustaz. Baik ya. Baik, pertama untuk hadis yang ke-12 tadi, adapun yang ada tadi ya adalah asyhadu alla ilaha illallah wa anna Muhammadan abdullahi wa rasuluh ya. Tapi di riwayat-riwayat yang lainnya ya, dan ini insyaallah yang masyhur di tengah kita adalah dengan lafaz asyhadu alla ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Ya, dengan kata-kata abduhu wa rasuluh. Ya, dan ini pun sahih. Ya, ini pun sahih. Riwayat siapa? Anda perlu mengulang lagi. Adapun kemudian tambahan Allah ja'ali minat tawabin wa ja'ali minal mutatahhirin, maka ini adalah tambahan dari Tirmidzi ya. Allah menja'alni minat tawabin wa ja'alni minal mutatahhirin, ini adalah tambahan dari Tirmidzi ya. Dan ada juga tambahan yang seorang mengucapkan seperti doa kafaratul majlis ya. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik ya. Ini pun ba'da wudu juga disyariatkan untuk membaca ya. Ini di antaranya adalah riwayat dari An-Nasa'i ya. Di antara riwayat dari An-Nasa'i. Ya, jadi itu yang ada syariatnya. Adapun waj'alni min ibadikas shalihin, ini tadi yang riwayatnya adalah tidak sahih ya. Wallahu a'lam. Bisa digabungin berarti Ustaz ya? Tidak tanpa bismillah lagi gitu. Oh tidak perlu pakai bismillah, tidak perlu pakai jeda, jadi langsung saja. Ya, contohnya asyhadu alla ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh, Allah menja'alni minat tawabin wa ja'alni minal mutatahhirin ya. Nah, kemudian sebagian ulama mengatakan dan dianjurkan lagi melanjutkan dengan subhanakallah bihamdika asyhadu alla ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaika ya. Jadi boleh. Wallahu a'lam. Ustaz. Afwan akhi wa iyyakum. Ustaz, video antum freeze kayaknya Ustaz. TP ini ada pertanyaan berikutnya. Sebentar ya Pak Samsudin, antum naikkan tangan. Ini ada pertanyaan dari Umahat, dari Bu Metia.
Assalamualaikum Ustadz, apakah kalau kita kelebihan rakaat baru ingat setelah salam? Apakah setelah sujud sahwi membaca tasyahud lagi sebelum salam? Kalau kita kelebihan rakaat, ya, kelebihan rakaat baru ingat setelah salam, itu berarti kelebihannya. Apakah setelah sujud sahwi kita membaca tasyahud lagi sebelum salam? Wallahu a'lam, tidak perlu untuk membaca tasyahud lagi. Jadi dia cukup sujud 2 kali dengan bacaan sujud seperti biasa, duduk di antara 2 sujud pun dengan bacaan yang biasa sebagaimana sholat, kemudian dia salam, ya. Tapi wallahu a'lam, apakah dalam hal ini ada khilaf atau tidak? Ya, ini perlu saya baca kembali, ya, masalah ini. Apakah ada pendapat-pendapat seperti itu, ya? Bisa jadi, ya, tapi saya tidak tahu, ya. Yang saya ketahui dia cukup sujud sahwi kemudian langsung salam, ya. Wallahu a'lam. Nah, Pak Samsudin tadi jadi tanya nggak, Pak Samsudin? Tadi naikkan tangan. Kalau belum siap, saya ke Pak Sundoro. Beliau bertanya, apakah yang dimaksudkan hanya untuk orang-orang yang rutin puasa sunnahnya sepanjang hidupnya, Ustadz? Bagaimana dengan yang belum rutin puasanya? Apa ada penjelasannya? Semoga kami semua diberi keistiqomahan selalu menjalankan puasa-puasa sunnah. Jazakallah khair. Apakah yang dimaksud hanya untuk orang yang rutin puasa sunnahnya sepanjang hidupnya, Ustadz? Ya. Bagaimana dengan yang belum rutin puasa? Ya, kalau kita perhatikan dari hadis tersebut, ini adalah keistimewaan yang Allah Subhanahu wa taala berikan bagi orang-orang yang berpuasa, ya, yang memperbanyak puasa, ya. Ya, orang yang tentu saja puasa wajibnya. Ini yang pertama harus diperhatikan, ya. Kemudian dia juga memperhatikan puasa-puasa sunnahnya, ya. Dan bagi seorang, ya, ketika dia belum dimudahkan untuk memperbanyak puasa sunnah, ya, semoga saja dia mendapatkan kesempatan tersebut, ya. Semoga juga dia mendapatkan kesempatan tersebut, ya. Karena yang wajib baginya adalah yang puasa yang wajib terlebih dahulu, ya. Dan ketika dia melakukan lillahi ta'ala, ya, kemudian benar-benar sesuai dengan tuntunan tulus, ya, ini pun insya Allah ada harapan ataupun besar harapan untuk mendapatkannya, ya. Besar harap Allah Subhanahu wa taala memberikan juga kepada orang-orang yang menjaga puasa wajib secara khusus, ya. Dan lebih besar harapan lagi bagi orang yang memperbanyak puasa sunnah, ya. Wallahu a'lam. Nah, ada lagi Bapak-bapak, Ibu-ibu? Kalau tidak ada pertanyaan terakhir dari anak Ustadz, ini di hadis ke-12 tadi kan siapa yang melakukan wudhu dengan sempurna terus melaksanakan sholat 2 rakaat atau dengan membaca zikir, setelah itu bisa masuk ke dalam pintu jannah yang mana aja. Sementara di hadis 14 yang berpuasa cuma bisa masuk ke pintu Ar-Rayyan. Ini sepertinya yang lebih ringan mendapatkan keistimewaan lebih, sementara yang ibadahnya lebih berat keistimewaannya cuma bisa masuk pintu Ar-Rayyan. Gimana mengkompromikan 2 hadis ini, Ustaz? Bagaimana? Ini kalau dilihat apa? Ya, dilihat sepertinya kan yang wudhu sama berbaca zikir itu kan lebih ringan, Ustaz, ibadahnya. Ya. Tapi dia bisa masuk ke semua pintu surga. Sementara yang puasa yang lebih berat hanya masuk pintu Ar-Rayyan. Ini gimana sebenarnya penjelasannya, Ustaz? Apakah ada maksud Anda? Saya paham. Ya. Bagaimana penjelasannya akan hal ini? Ini keutamaan, ya. Bahwa dari sini kita tahu bahwasanya seseorang dengan amalan yang bisa jadi ringan, namun dia mendapatkan keutamaan yang luar biasa, ya, mendapatkan keutamaan yang luar biasa. Dalilnya mana? Ini diantara dalilnya. Ini menunjukkan keutamaan dari wudhu itu sendiri, kemudian menjaga wudhu, kemudian dia membaca doa yang disampaikan oleh Rasulullah SAW. Dan ini pun ini untuk khusus laki-laki, ini tidak khusus untuk laki-laki ataupun perempuan, ya, tapi untuk semuanya, ya. Adapun kalau untuk perempuan ada kesempatan yang lain juga, ya, yaitu dengan salat 5 waktu, puasa di bulan Ramadan, ya, kemudian taat pada suami, ya. Maka dia pun berkesempatan taat kepada suami, kemudian apa lagi satunya, ya.
Ada 4 hal, man shalat khamsaha wa shoma syahraha, apa? Menjaga harta dan Wa kehormatan. ta'at wa hafizat farjaha wa ta'at bahlaha, ya, dan dia menjaga kehormatannya, maka dia akan dimasukkan, maka akan dikatakan baginya yang qila lahu udkhuli min ayyi abwabil jannati syi'ti. Dia boleh silakan masuk pintu surga yang mana saja. Itu juga ada keutamaan seperti itu. Bagaimana mengompromikannya? Itu keutamaan yang Allah berikan, ya, keutamaan yang Allah berikan, ya, bagi orang yang melakukan amalan-amalan tersebut, ya. Dan kalau kita kemudian lihat realitinya, para jamaah sekalian, tidak semua orang itu mudah untuk atau tahu bagaimana wudhu sesuai dengan tuntunan, ya. Ada yang wudhu cepat-cepat, ya. Ada yang ya seperti itulah, ya. Dia mungkin menurut dia 3 kali, tapi hakikatnya masih 1 kali. Karena ada beberapa tempat yang pada kali pertama itu belum kena contohnya, ya. Nah, ini kan tentu kekurangan kalau seperti ini, ya. Nah, ini sehingga butuh belajar lagi, ya. Demikian pula kalau untuk puasa secara umum mungkin orang sudah tahu, ya, kemudian tinggal diam saja sudah masya Allah, ya, sampai tertenggelam matahari, ya. Oleh karenanya untuk masalah amalan mana yang lebih ringan itu perkara, di satu sisi perkara nisbi juga, Pak, ya. Tidak semuanya bisa kita pukul rata, karena bagi sebagian orang, ya, puasa itu lebih ringan, ya, daripada melakukan amalan-amalan yang lainnya, ya. Atau seperti tadi seorang wanita yang melakukan 4 hal tadi itu lebih ringan, itu lebih berat daripada orang yang berpuasa. Lalu bagaimana? Ya, kita kembalikan bahwasanya itu adalah keutamaan, kemuliaan, kemurahan, kemudahan yang Allah berikan bagi hamba-hamba yang diberi taufik untuk melakukannya. Wallahu a'lam. Ustaz, ini mungkin 5 menit lagi azan, tapi ada pertanyaan satu, apa diterima atau gimana, Ustaz? Panjang tidak? Atau dibaca sekalian, Pak? Ya, kita jawab cepat aja. Ustadz, bagaimana solusi bagi yang memiliki masalah pencernaan yang membuatnya sering buang gas? Terkadang jangkanya hanya bisa untuk 1 sholat. Bolehkah ketika setelah dan menjelang sholat sunnah menahan untuk tidak buang gas untuk sholat selanjutnya? Jazakallahu khair. Yang saya pahami di sini adalah ketika tidak dalam keadaan sholat, dia belum sholat maksudnya, ya, menahan untuk tidak membuang gas, tidak masalah. Jadi menahan dari membuang gas, ya, itu diperbolehkan selama tidak mengganggu ibadah kekhusyukan salat tersebut. Kalau sampai mengganggu, atau seorang contohnya dia ingin ke belakang, BAB atau BAK, atau buang angin, ya. Kalau sangat mengganggu maka dibatalkan saja, ya, kemudian diselesaikan, ya. Adapun kalau tidak mengganggu, hanya ringan, maka tidak mengapa, ya, maka tidak mengapa. Ya, adapun kalau di luar sholat, ya terserah, ya. Hukum tersebut adalah ketika di dalam sholat. Adapun di luar sholat, maka tidak mengapa dia menahan, ya, tidak mengapa dia menahan. Ya. Kalau seandainya dia mau keluarkan, kemudian wudhu lagi, itu adalah kebaikan juga, ya. Karena dia mengerjakan ibadah lagi, yaitu apa? Wudhu. Bahkan bisa membaca doa yang baru saja kita sampaikan, ya, sehingga itu sebab baginya untuk masuk surga, ya. Wallahu a'lam. Ini saja, Pak, ya. Sudah ada juga yang bisa disampaikan, ya. Semoga bermanfaat bagi kita semuanya, dan jazakumullah khairan untuk para hadirin, wa barakallahu fikum jami'a atas kehadirannya. Semoga dimudahkan untuk melanjutkan di waktu yang lainnya, ya. Ini saja, subhanakallah bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaika. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jazakallah. Barakallahu fiik, Pak Nasir, jazakallahu khair. Barakallahu fiik.